Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Fitri Astuti, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Gunung Kidul dengan fasilitator Ibu Ira Dewi dan pengajar praktik Bapak Riyadi. Saya dan teman-teman akan melakukan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai observer, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Nurati, kemudian nanti yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Nuning. Baiklah, mari kita mulai kegiatan praktik coaching pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuning dan Bu Nurati, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada siang hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Nanti akan yang menjadi observer saya yaitu, terus kemudian Bu Nurati nanti akan menjadi coach dan Bu Nuning akan menjadi coachee. Nanti rileks saja ya Bu ya. Santai saja, saya di sini hanya mengamati jalannya coaching yang insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kita semua sesuai dengan ketugasan kita sebagai seorang guru. Sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Nurati terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah Bu Nurati sudah mempelajari rubrik tersebut? Iya Bu. Bu Nurati menyetujui rubrik tersebut ya? Iya. Harapannya dengan Bu Nurati sudah mempelajari rubrik tersebut, nanti kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik. Iya. Nanti saya akan mengamati alur kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Semoga nanti akan nampak pada kegiatan coaching pada siang hari ini. Nah, kalau boleh tahu Bu Nurati, kompetensi coaching apa yang nanti akan dikembangkan? Ya, dalam kegiatan coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu Irma. Ya. Nanti yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga adalah aktif, jadi mendengarkan Oh aktif. iya, benar Gitu. sekali. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Nurati? Nanti yang secara spesifik yang bisa diobservasi yaitu pengajuan pertanyaan berbobot Bu Irma. Oke, Bu Nurati memilih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot untuk diamati. Kemudian dari kompetensi yang telah dipilih Ibu tadi, apa indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu? Ya, indikator ketercapaiannya ya saya sebagai coach bisa menggali ide dari coach saya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Bu Irma. Oh iya, benar sekali. Oke, ini sudah saya catat ya Bu Nurati. Silahkan Bu Nurati dan Bu Nuning untuk melakukan praktek coaching. Ya, terima kasih Bu Irma. Hai Bu. Siang Bu Nurati. Selamat siang Bu Nuning. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Di sini saya itu kan kedokteran ya Bu. Iya. Saya akan sharing Iya. tentang masalah yang ada di kelas saya. Apa ini Bu Nuning, ngomong-ngomong, apa yang mau diceritakan ini? Ada masalah apa ini di kelas? Ini sebenarnya itu saya kan mengajarnya di kelas 6 Bu. Dan itu kan kalau di tempat kita kan ada ASPD ya Bu. Nah, dari untuk menghadapi ASPD itu ternyata kan kita itu harus benar-benar belajar tugas-tugas seperti itu, dan materi yang kita berikan itu biar anak itu paham dan anak-anak itu bisa nanti mengerjakan soal ASPD. Ya, jangankan ke ASPD, ke soal-soal yang di soal harian aja mereka itu masih belum bertanggung jawab gitu loh Bu. Oh gitu, jadi Bu Nuning ini pada intinya ingin bercerita tentang siswa-siswanya, keluhannya menghadapi ASPD ini ya? Ya, sebenarnya untuk yang tugasnya ini Bu. Oh, tugas hariannya itu loh Bu. Mereka itu kalau diberi tugas bilangnya kalau bisa
mana tugasnya diselesaikan. Mereka jawabnya lupa Bu, seperti itu. Oke, jadi ngomong-ngomong ini nanti yang akan Ibu Nuning ceritakan ini tadi pada intinya adalah murid di kelas 6 ini lupa mengerjakan tugas gitu Iya, ya Bu ya? Oh betul. iya. Pada intinya itu semua murid atau hanya sebagian aja Bu? Sebenarnya hanya sebagian sih Bu, tidak semuanya. Jadi dari 20 siswa itu yang belum mengumpulkan tugas itu sekitar 5 anak. Sekitar 5 anak. Oke, tadi coba sekarang Ibu Nuning ingat-ingat kembali ya di kelas Ibu itu kira-kira apa sih yang menyebabkan murid-murid Ibu ini jadi kurang bersemangat mengumpulkan tugasnya, terutama yang 5 anak itu? Kalau menurut saya itu mereka mereka lupa dengan tugasnya. Itu karena kalau saya ingat tuh pembelajarannya apa karena kurang bervariasi ya Bu. Jadi saya itu kan terlalu dominan, berbicaranya ceramah gitu. Jadi kan kadang ada anak-anak yang kinestetik itu tidak mendengarkan, tidak fokus dalam pembelajaran yang saya ajarkan, seperti itu Bu. Jadi saya itu kan jarang memberikan kesempatan pada mereka untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi Ibu itu lebih berkesan Ibu ya yang dominan seperti itu ya. Padahal di sini ya Bu, kalau anak zaman sekarang itu kalau hanya suruh mendengarkan itu kok rasa-rasanya itu mereka ya memang itu tadi Bu, jadi males-malesan ya, jadi kurang bersemangat seperti itu ya. Ini kemudian kira-kira ya Bu ya, ini yang Ibu punya itu ya, yang Ibu punya kekuatan apa ya, atau sumber-sumber belajar atau media pembelajaran lah yang Ibu punya di kelas atau yang Ibu mampu itu apa saja ini Bu? Ada dong tentunya media belajar atau sumber belajar yang bisa Ibu gunakan. Iya. Kalau menurut saya gini ya Bu, pembelajarannya itu yang asik, bervariasi dan membangkitkan anak untuk belajar seperti kita lalui dengan S-Breaking seperti itu. Jadi yang asik, bervariasi gitu ya. Kalau Bu Nuning pembelajaran yang asik dan bervariasi itu gimana sih? Kalau menurut Bu Nuning itu? Yang kita sekarang kan dengan era digital ya Bu, mungkin bisa dengan anak-anak itu asik dengan kuisis atau dengan Kahoot seperti itu. Nah seperti itu, Bu Nuning pernah belum ini mencoba di kelasnya? Belum Bu. Oh belum, oke, berarti belum pernah ya. Tapi sekira-kira Bu Nuning itu bisa nggak menciptakan suasana yang asik seperti itu di kelas? Akan saya usahakan Bu, coba nanti kita kan bisa belajar juga ya Bu dari berbagai media juga. Kita belajar lagi untuk pembelajaran anak yang bervariasi. Bervariasi seperti ini ya Bu, tapi tentunya nanti ketika dalam prosesnya, dalam pelaksanaannya, nanti ketika mau membuat kuisis misalnya atau Kahoot nih, Bu Nuning pasti ada hambatan dong nanti yang akan dilalui itu. Kira-kira hambatan apa nih? Mau prediksi aja sih Bu, hambatan yang sekiranya nanti ditemui Bu Nuning apa ya nanti? Kalau hambatan itu pasti ada ya, pasti butuh waktu karena kita akan merencanakan pembelajaran yang variatif dengan IT itu, dengan Kahoot, dengan kuisis itu kita memerlukan waktu yang lebih lama daripada kita hanya gunakan LKS, buku teks bacaan seperti itu. Oke, ini sekarang hambatan dari yang Bu Nuning perkirakan itu tadi. Nah, bagaimana kira-kira Bu Nuning untuk meminimalisir lah hambatan itu atau untuk mengatasi hambatan tersebut itu bagaimana strateginya Bu Nuning? Siapa yang mau Ibu Nuning hubungi atau bagaimana? Untuk meminimalisir hambatan tersebut, kita bisa melihat dari kuisis teman yang bisa kita copy, bisa kita dengan
kita rencanakan dulu besok kita pakai apa gitu. Kalau enggak kita langsung ke YouTube seperti itu. Anak-anak sudah antusias dengan pembelajaran yang berbeda dengan yang kemarin saya lakukan. Oke, seperti itu ya Bu Nuneng. Nah, ini selanjutnya untuk melancarkan aksinya Bu Nuneng ini, kira-kira Bu Nuneng butuh bantuan dari rekan mungkin atau dari mana, atau butuh tidak itu Jelas Bu, tetap kita itu butuh dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari orang tua juga. Karena dari kepala sekolah kita membutuhkan jaringan, ya kan, yang berarti dengan dana. Dengan orang tua kita juga alatnya berupa HP yang bisa dibawa anak ke sekolah. Seperti itu Bu. Oh ya, jadi pada intinya tadi Bu Nuneng itu mengeluhkan kalau Pak SPD ini banyak sekali tugas-tugas yang diberikan ke anak, jadi mereka kurang bersemangat gitu ya mengumpulkan tugas. Kemudian Bu Nuneng ingin sekali membuat suatu rencana dengan membuat kuisis itu tadi ya, untuk menarik semangat siswa itu tadi. Nah, itu saya rasa kok itu suatu ide yang luar biasa ya Bu Nuneng ya, itu bagus sekali idenya Bu. Tetapi untuk melaksanakan ide ini nanti, kita itu kan butuh sebuah komitmen ya Bu ya. Itu kira-kira komitmen apa nih Bu Nuneng, komitmennya apa terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Komitmen saya kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan anak-anak yang tadinya tidak antusias mengerjakan tugas, jadi mereka bisa mengerjakan tugas. Jadi semua siswa saya mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ada. Jadi semua siswa dengan komitmennya seperti ini. Kemudian nanti indikator ketercapaiannya Bu, ini indikator keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan ini. Dari tugas yang saya berikan itu, anak-anak bisa memahami dan bisa sesuai yang saya ajarkan. Tugasnya itu nilainya dipahami oleh anak-anak. Jadi pembelajarannya benar-benar mereka paham dan dibuktikan dengan nilai yang dicapai oleh siswa tersebut. Oh begitu. Jadi indikator keberhasilannya adalah nilai itu tadi ya Bu. Nah, nih kira-kira dari rencana Ibu tadi yang luar biasa ini tadi, kapan ini Bu Nuneng akan mulai melancarkan aksi rencananya nih? Minggu depan ini Bu. Minggu depan, jadi minggu ini nanti ya segera anak-anak itu bisa semuanya sesuai target yang sudah ditentukan. Di minggu depan ya Bu Nuneng merencanakannya. Oke. Nanti ini kita sudah dari ngobrol tadi, Bu Nuneng menceritakan masalahnya, kemudian rencananya nih sudah ada di ujung sesi ya kita ini ya Bu Nuneng ya. Kira-kira ini Bu Nuneng apa sih yang Ibu Nuneng dapatkan dari obrolan kita dari tadi itu? Dari awal tadi ya Bu, yang pertama kita itu hanya ngobrol masalah masalah dari siswa saya tadi yang kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Ternyata saya dapat itu kesalahan terdapat dari diri saya sendiri. Jadi saya dapat menggali ide untuk bisa mengatasi masalah itu dengan saya melakukan pembelajaran yang inovatif. Oh ya, yang inovatif. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu ya dari pembicaraan kita saat ini nih. Jadi keberhasilan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan itu adalah pembelajaran yang inovatif ya, yang asik untuk anak-anak. Nanti sehingga agar semua siswa mau mengerjakan tugas karena tugas yang diberikan sudah asik itu tadi ya. Sudah asik melalui kuisis itu tadi ya Bu. Jelas nanti anak-anak insya Allah nanti mereka pasti akan semangat. Ya kan Bu Nuneng? Ya. Oke, semoga berhasil ya Bu Nuneng ya, karena insya Allah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan minggu depan kalau sudah selesai aksinya, kita ngobrol lagi ya Bu Nuneng ya. Oke, siap Bu Rati. Nah, saya ingin mendengarkan ini ceritanya lagi, bagaimana nih, udah berhasil atau belum nih nanti ceritanya. Targetnya terpenuhi tidak nih? Iya. Iya, oke. Mudah-mudahan ya Bu ya kita bisa
sharing lagi, dan mudah-mudahan kita juga menjadi guru yang insya Allah dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Itu, dan saya tunggu nanti ceritanya minggu depan. Oke Bu Nuneng, sukses dengan rencananya dan semoga berhasil mengimplementasikannya. Sampai bertemu minggu depan lagi. Terima kasih Bu Nurati. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Nuneng. Terima kasih Bu Nurati dan Bu Nuneng sudah melakukan praktek coaching. Bagaimana Bu Nuneng, sudah lega? Alhamdulillah lega saya Bu. Terus Ya. bagaimana Bu Nurati menilai performa praktek coaching pada siang hari ini? Ya, kalau saya menilai performa praktek coaching ini tadi, saya menilai saya sudah bisa mengembangkan kompetensi yang ingin saya fokuskan tadi, Bu, yang ingin diamati tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Irma. Benar-benar. Apa yang sudah dilakukan Bu Nurati pada saat coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan tadi, Bu? Jadi yang saya lakukan yaitu ya menggali ide-ide yang muncul dari Bu Nuneng ini tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dengan begitu kan coach saya bisa menemukan masalah dari menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sendiri. Jadi itu Bu Irma. Ya. Kalau boleh saya menyampaikan hasil observasi sesuai dengan catatan saya ya Bu Nuneng. Maaf Bu Nurati, Ya. secara garis besar tadi alur ceritanya sudah nampak, mulai dari tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Tadi di awal Bu Nurati ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah nampak melalui pertanyaan berbobot. Coaching mampu memunculkan ide, kemudian mengajukan pertanyaan yang mampu menstimulasi pemikiran coaching, juga sudah memunculkan hal-hal yang belum terpikir sebelumnya ya Bu Nuneng ya. Benar sekali. Kemudian kalau boleh saya bertanya lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Nurati berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan kita lakukan Bu Nurati? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu apa ya Bu? Kompetensi present apa ya Bu ya? Jadi kehadiran penuh Bu. Seperti itu ya. Jadi saya akan mencoba hadir penuh dengan fokus Bu. Ya. Jadi setelah melakukan praktek coaching tadi, apa yang bisa Bu Nurati simpulkan dari praktek coaching hari ini? Ya, jadi kesimpulan saya dari praktek coaching hari ini dengan Bu Nuneng. Jadi Bu Nuneng tadi kan cerita tentang masalahnya menghadapi anak-anak kelas 6 ini, terutama menghadapi ASPD. Banyak sekali, sebagian besar muridnya itu tidak mengumpulkan tugas ya Bu ya itu. Nah, mungkin kemudian Bu Nuneng itu introspeksi diri, ternyata pembelajarannya itu monoton dan hanya fokus pada Bu Nuneng. Kemudian Bu Nuneng ini tadi melalui pertanyaan berbobot tadi kita menemukan ide kenapa kok tidak menggunakan pembelajaran yang asik, yang inovatif. Salah satunya menggunakan kuisis itu tadi dari Bu Nuneng. Jadi dari obrolan ini Bu Nuneng menemukan ide, dia akan memakai kuisis agar anak-anak itu menjadi asik dan semua bisa mengumpulkan tugas Bu Irma. Itu yang dapat saya simpulkan dari coaching ini Bu Irma. Memang saya amati juga sudah bagus sekali praktek coaching yang dilakukan Bu Nurati, juga dari praktek coaching yang Ibu berdua lakukan juga menginspirasi saya. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dan mengembangkan praktek coaching berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.